Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Wayu Purwanti, CGP Angkatan 11 dari UPT SDN Sumurgung 1. Sebelum saya mulai forum diskusi ini, saya sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, sekaligus kepada Bapak Kepala Sekolah kita untuk memberikan 1-2 patah kata. Terima kasih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Sumurgung 1, dan kami banggakan Bu Nita selaku CGP Angkatan 11. Pertama, marilah kita mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan dan mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nita. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang besok kita mengharap syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Sumurgung 1, pertama saya mengucapkan terima kasih karena di sekolah kita sudah ada 3 guru penggerak. Pertama angkatan 10, angkatan 11, dan angkatan 9 ya, 9, 10, 11, dan nanti akan disusul angkatan 12. Mungkin Bu Rini, Bu Siti, dan Bu Lina. Begitu. Jadi saya harapkan dengan semakin banyaknya teman-teman yang masuk di guru penggerak, ilmunya bisa kita manfaatkan, bisa kita sampaikan kepada teman-teman, dan bisa kita praktekkan kepada anak didik kita, sehingga apa yang menjadi harapan dan impian dari Kemendikbud dan cita-cita pendiri pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara itu bisa betul-betul dilaksanakan. Karena di akhir-akhir ini memang moral atau dari sikap anak didik kita itu yang kurang, sangat kurang sekali. Maka itu yang perlu kita benahi, dan mungkin dari salah satu program sekolah guru penggerak ini menjadi kapitalis, menjadi penggerak di lapisan pendidik kita, sehingga cita-cita dari Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 itu bisa betul-betul terlaksana dan para pendiri bangsa kita yang terdahulu. Sehingga saya berharap yang belum monggo segera untuk bergabung, dan yang sudah kita saling berkolaborasi. Sekali lagi saya terima kasih, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dalam saya menyampaikan. Saya akhiri dengan Shirathul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gosi. Di sini saya akan memperkenalkan Bu Nurif sebagai PP saya dan Bu Safitri sebagai fasil saya. Kita semua di sini akan membahas atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman
bersama saya mengikuti CGP Angkatan 11. Sebelum saya mulai ada pantun. Walau hati sedang bingung, jangan lupa merasa susah. Walau ilmu setinggi gunung, tak diamalkan apa gunanya. Cakep. Mantap. Sebelum saya mulai, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu berdiri semuanya, berhadapan satu dengan yang lain. Saling menatap. Saling menatap selama 30 detik ya. Temannya dilihat dengan seksama. 30 detik loh ya. 3 detik kan 30 detik. 30 detik. Hati-hati kalau jatuh cinta ya. Sudah, silakan duduk kembali. Apa yang kita bisa ambil dari ice breaking tersebut? Dari ice breaking tadi kita bisa melihat bagaimana senyum ceria dari rekan kita, bagaimana pagi yang senyum yang cerah ini belikan nih katanya kok berseri-seri. Terima kasih. Terima kasih Bu Sofia. Itu bisa diterapkan di sesi siang untuk anak-anak sebagai ice breaking agar mereka lebih semangat untuk melanjutkan pembelajaran. Sebelum kita mulai forum diskusi, ini ada beberapa kesepakatan. Satu, menghargai siapapun. Dua, menjadi pendengar yang baik. Tiga, boleh makan dan minum dengan tenang. Apakah setuju? Setuju. Lanjut, kita mulai. Konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan ada 8 macam. Satu, perubahan paradigma belajar. Dua, disiplin positif. Tiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, keyakinan kelas. 7, kontrol seorang guru. Dan 8, segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya lanjut, Bu Lina, silakan menyebutkan ada berapa komponen di profil pelajar Pancasila kita. Ada 6. 1. Atau bisa bersama-sama. 1. Teman-teman, kita profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk Sofi.
Ilusi orang dewasa berhak mengontrol. Ilusi bahwa membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini kita bisa melihat untuk mengubah paradigma stimulus respon ke stimulus kontrol. Semisal contoh, stimulus responnya berupa semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan untuk selanjutnya, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Monggo, Bu Asep. Untuk yang pertama, ketika di pikiran kita terlintas kata disiplin, itu sesuatu yang sangat menakutkan yang harus kita laksanakan, dan apabila kita tidak melaksanakan pasti kita terkena hukuman. Itu yang menurut saya yang pertama kali terlintas. Mungkin teman-teman yang lain Ada yang mau menambahi? monggo. Kata disiplin. Disiplin. Menurut saya, disiplin adalah perilaku yang harus dilakukan untuk kebaikan kita ke depannya. Seperti tentang disiplin, kebersihan, terus berangkat kerja harus tepat waktu. Nah, begitu juga dengan disiplin-disiplin yang lainnya supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk Bu Mini dan Bu Asep. Tepuk tangan. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Pertanyaan selanjutnya, apakah disiplin hanya dicapai dengan hukuman? Monggo Bu Siti. Terima kasih. Kalau menurut saya, disiplin tidak hanya karena hukuman ya. Jadi disiplin itu dari diri sendiri. Terima kasih, ya betul sekali. Disiplin itu tidak harus dicapai dengan hukuman. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, hukuman, ataupun penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi di sini disiplin itu tidak harus dicapai dengan hukuman, penghargaan, maupun pujian. Nilai-nilai universal yang ada di dalam disiplin tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang telah kita nyanyikan bersama tadi. Sekarang kita berlanjut di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologi maupun psikologis dengan tujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan manusia tersendiri ada 5. 1. Bertahan hidup. 2. Rasa kasih sayang dan diterima. 3. Penguasaan. 4.
coba menjawab pertanyaan yang ada di depan. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu masuk kebutuhan dasar manusia yang mana? Pikiran, apakah ada kesenangan, kebebasan, rasa kasih sayang, penguasaan, Senang. masuk ya? Nomor 1 masuk kesenangan, karena di situ dia merasakan senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Masuk kasih sayang. 3, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan ya. 4, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Masuk Kebebasan. kebebasan ya. Motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan 3, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Di sini ada bagian yang mana negatif, netral, dan positif, yaitu yang negatif berupa hukuman, konsekuensi itu netral, dan positif berupa nanti ada segitiga restitusi. Semisal contoh, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, itu termasuk hukuman atau ancaman. Lakukan apa yang saya katakan. Konsekuensi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, baru restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman membuat murid belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi murid itu tidak mau berkata jujur. Apabila takutnya nanti kalau saya jujur pasti akan mendapat hukuman. Untuk konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Jadi untuk konsekuensi sendiri mereka mengetahui apa yang akan mereka dapatkan jika mereka melanggar sesuatu. Untuk restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Restitusi yaitu kita sebagai pendidik membantu murid untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang mereka alami. Berdasarkan bagian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya dilakukan secara tiba-tiba tanpa terencana. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Bersifat satu arah dan berupa hukuman. Untuk konsekuensi terencana atau sesuai peraturan, murid tidak merasa nyaman. 3, sifat guru yang memonitor murid. Untuk restitusi, proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Konsekuensi atau hukumankah? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah
Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PC. Konsekuensi. Konsekuensi ya, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Menurut Bapak Ibu, apakah pemberian penghargaan efektif untuk memotivasi anak? Monggo Pak Gusgi. Ya, sebenarnya ya sebenarnya memotivasi itu, tetapi kalau terus menerus anak menjadi manja, jadi lebih baik tidak usah dikasih penghargaan buat saya. Kalau menurut saya, karena anak sekarang itu manja, disuruh apa itu selalu minta imbalan. Iya, betul sekali. Terima kasih. Ya, betul sekali kata Pak Dodi bahwa pengaruh penghargaan itu mempunyai pengaruh yang jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan sendiri tidak efektif bagi anak tersebut karena merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mengurangi kreativitas, dan motivasi dari dirinya sendiri. Sekarang kita berlanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Monggo Bu Mina. Terima kasih. Menurut saya, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yaitu kalau keyakinan kelas kita melibatkan murid. Jadi keyakinan kelas itu lebih bermakna dikerjakan daripada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu hanya guru yang membuat. Jadi anak-anak menjalankannya itu secara terpaksa. Seperti itu. Terima kasih Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Mina. Betul sekali yang dikatakan Bu Mina bahwa keyakinan kelas itu merupakan kolaborasi antara guru dan murid. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru itu sendiri. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. 1. Mempersilakan warga kelas atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. 2. Mencatat semua masukan, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. 3. Meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. 4. Meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Selanjutnya menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas, kemudian ditempel di dinding kelas. 5. Posisi kontrol guru, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer.
sudah saya sediakan video. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ini kok nyambung. Mari Bapak Ibu kita saksikan video dari posisi kontrol guru yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dari video tadi, apa yang bisa diambil dari posisi kontrol guru sebagai penghukum? Kamu Sofi, terlihat dari raut muka siswanya seperti tertekan ya Bu, karena di sini kan bu gurunya memaksa untuk berlari ke lapangan tanpa mendengar dulu penjelasan dari siswanya kenapa bisa terlambat. Ada yang lain yang mau menanggapi atau menambahi dari jawaban Sofi? Wasik? Saat terlambat. Saat terlambat tadi, intonasi yang digunakan oleh gurunya tinggi. Jadi itu sudah termasuk salah satu ancaman bagi murid gitu. Jadi biasanya murid kan takut kalau suaranya gurunya itu nadanya tinggi. Iya. Kemudian pada saat Naret ingin bertanya kenapa kok dia justru lari, gurunya langsung hukumannya apa? Dia kata lari keliling lapangan 5 kali. Berarti kan sudah termasuk hukuman. Jadi murid di situ belum diberi kesempatan untuk menyatakan alasannya kenapa dia terlambat. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Naret tadi disambut gurunya langsung dengan pemberian hukuman. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih jawaban dari Bu Wasik dan Bu Sofi. Benar, karena hukuman cenderung menghaji, menunjuk, membentak, dan hukuman sendiri biasanya berupa dengan hukuman fisik atau verbal. Dan posisi penghukum sendiri mempunyai dampak tersendiri, yaitu
anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru, atau mukul tertentu. Kita simak selanjutnya posisi pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Apa yang kita bisa ambil dari pembuat rasa bersalah? Murni. Dari video tadi, menurut saya siswa tersebut akan merasa bersalah karena di situ bu gurunya selalu menekankan bahwa dia akan mendapat hukuman dari kepala sekolah karena dianggap tidak bisa membimbing anak tersebut. Di situ berarti seorang guru itu melimpahkan kesalahan dari keterlambatan itu berimbas kepada gurunya yang akan mendapat hukuman atau teguran dari kepala sekolah. Seharusnya guru tersebut tidak menekankan bahwa dia akan mendapat hukuman, karena belum tentu kan kepala sekolah itu menghukum gurunya karena kesalahan dari murid tersebut. Terima kasih. Dari pembuat rasa bersalah, Bu Guru menggunakan suara yang lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru. Dampaknya terhadap murid yaitu membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan tidak menarik diri. Atau biasanya cenderung anak itu lebih suka menyendiri sendiri. Yang ketiga yaitu posisi guru sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya mau mengajar saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kekenjang, Bu. Ya sudah sekarang nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, di sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dari video yang ketiga, yaitu posisi kontrol guru sebagai teman, ada yang mau memberikan tanggapan ataupun kritiknya, monggo Bu Siti. Kalau menurut saya itu dari video tersebut posisi guru sebagai teman di situ menerangkan bahwa guru tersebut dengan gaya bicara yang sangat sopan, penuh kasih sayang dengan murid. Jadi murid tersebut juga menanggapinya dengan sopan, dengan kasih sayang, tidak murid tersebut tidak mendendam dan sangat menghargai gurunya. Terima kasih Bu Siti. Posisi kontrol guru sebagai teman, yaitu guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, namun mempunyai dampak. Jadi murid tersebut menjadikan ketergantungan kepada guru tersebut dan membuat siswa tersebut atau murid itu tidak memiliki sikap mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, yaitu posisi guru sebagai pemantau. Dari video posisi guru sebagai pemantau, apa yang dapat kita ambil? Monggo Bu Lina. Di mana guru sebagai pemantau, guru bisa di sini wajahnya atau ekspresinya biasa-biasa aja, tidak ada ekspresi marah, sehingga di sini siswa itu merasa tidak ada hukuman atau tidak ada tekanan yang disampaikan oleh guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina. Ya, betul sekali bahwa kalau posisi guru sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar, identitasnya berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberikan sanksi dan mempunyai dampak, yaitu menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan. Yang kedua, tidak sepenuhnya siswa tersebut mempunyai sikap mandiri. Posisi guru yang terakhir yaitu sebagai manajer.
pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mengenal alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Adia. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Apa yang bisa kita ambil dari posisi guru sebagai manajer? Bu Sofi. Sepertinya dari video-video yang sebelumnya ini yang paling pas menurut saya, karena di sini gurunya dengan nada bicara yang biasa saja, maksudnya tidak menghardik tapi juga tidak yang malam-malam banget. Kemudian siswa juga diajak untuk mengingatkan tentang keyakinan kelas, terus konsekuensi apabila dia terlambat, seperti itu. Terima kasih Bu. Ada lagi yang memberikan tanggapan tentang posisi manajer. Burini atau Bu Asep? Burini, monggo Burini. Telur apa Bu? Peran guru sebagai manajer. Berdasarkan video tersebut dapat kita lihat guru menempatkan posisinya sebagai pendidik, juga dia sebagai kata lainnya selalu mengingatkan peserta didiknya agar dia tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya, yaitu tadi terlambat. Nah, bagaimana caranya agar anak tersebut tidak mengulanginya lagi, yaitu dengan cara menyetel alarm atau dengan cara diingatkan oleh saudaranya supaya dia tidak terlambat ke sekolah. Ya, terima kasih Bu Rini dan Bu Sofi, bahwa posisi manajer suara cenderung netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna dan membantu siswa untuk memecahkan masalah. Posisi manajer mempunyai dampak membuat siswa tersebut menjadi mandiri, pede terhadap pemecahan masalah sendiri. Pertanyaan dari saya, posisi manakah yang seharusnya kita lakukan sebagai pendidik terhadap
monggo kuasai. Menurut saya, kelima posisi tersebut memiliki dampak yang berbeda-beda. Jadi ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Misalnya pada posisi guru sebagai penghukum, di situ memang guru salah menghukum, tapi kadang-kadang murid itu juga perlu diberikan hukuman agar dia sadar terhadap kesalahannya. Jadi menurut saya posisi kontrol ini perlu dikombinasikan, jadi tidak hanya satu saja yang digunakan terus-menerus. Yang paling cocok menurut saya adalah seorang guru itu harus bisa membuat siswa itu nyaman, aman di sekolah. Ketika dia membuat kesalahan, guru tidak langsung memberikan hukuman. Juga guru tidak bersikap seenaknya menjadi seorang teman, nanti anaknya tidak mempunyai tunggal ukur terhadap gurunya, itu nanti sikapnya itu kurang. Jadi alangkah baiknya menurut saya ini pada posisi manajer, siswa diharapkan mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri, mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian intonasinya, suaranya juga netral, tapi kita juga kadang-kadang tidak maksudnya tidak harus menggunakan manajer terus gitu. Jadi sekali-kali kita juga perlu memberikan sesuatu yang mendisiplinkan, tetapi tidak, hukumannya itu tidak bersifat membuat anak trauma terhadap hukuman tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban dari kuasai bahwa memang benar kita sebagai guru tidak harus menerapkan posisi kita sebagai seorang manajer, karena ada kalanya atau ada saatnya kita sebagai guru juga harus berposisi sebagai penghukum, karena mengingat pada zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak mempunyai sopan santun terhadap gurunya. Jadi ada kalanya kita bersifat penghukum, menghukum seorang anak dengan tidak menimbulkan trauma terhadap anak tersebut. Yang terakhir kita akan belajar tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bisa berupa kita menguatkan dengan perkataan atau pernyataan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Untuk validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Kamu patutnya bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa kita bisa memunculkan motivasi secara intrinsik.
Berupa apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa gambaran yang kelas yang ideal menurut kamu? Akhir dari forum diskusi kita yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalisme, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam kontrol saat ini, bagaimana dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang bertakwa, mandiri, kreatif, kolaboratif, bertanggung jawab, dan bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya akhiri forum diskusi kali ini, mari kita menyanyikan profil pelajar Pancasila yang kita sudah terapkan kepada anak-anak kita. Monggo Bu Siti dipimpin. Mari teman-teman kita menyanyikan profil pelajar Pancasila bersama-sama. 1, 2, Lainnya berdiri. Siap. semuanya berdiri. Mari kita menyanyikan profil pelajar Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar teliti.
berdasarkan kesepakatan bersama. Kita berpendapat bebas. Apa yang ingin kamu inginkan di dalam kelas ini? Apakah kelas 5 ini sudah nyaman? Belum. Apakah sudah nyaman? Belum. Karena kurang peraturan atau peraturan. Di sini kita akan membuat keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Di sini Ibu akan membagikan keynote. Nanti kalian tuliskan satu pendapat kalian untuk kelas 5. Contohnya, tidak boleh mengejek teman. Apalagi? Tidak boleh membuli. Tidak boleh berkata kasar. Nah, sudah ngerti apa yang harus dituliskan di sini? Satu saja. Nih, Ibu bagi ya. Satu anak satu. Dibalik. Bagaimana satu A? Silakan tulis apa yang kamu inginkan untuk kelas 5. Nanti kalau sudah ditempel di sini. Ya, boleh kasih nama boleh. Nah, di sini Ibu tulis ya sudah boleh ditempel di ya. Enak nih. Oke. Enggak apa-apa. Sudah yang sudah nempel boleh duduk. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Di sini gua akan membacakan pendapat dari kalian. Fikri tidak boleh mengejek nama orang. Zaka tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membantah guru. Bayu tidak boleh membantah guru. Aina tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Rama tidak boleh mengejek teman. Rela bikin kelas di pagi hari dan saat pulang sekolah. Anggi
tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Mari kita ubah ke dalam keyakinan kelas yang berbentuk kalimat positif. Contohnya tidak boleh membuli teman, berarti kalimat positifnya bagaimana? Kalimat positif berarti kalimat yang baik. Saling menghargai. Saling menghargai dan menghormati ya. Terus, ini ada tiket kelas di pagi hari dan saat pulang sekolah, berarti kalimat positifnya menjaga kebersihan. Ini ada tidak boleh membantah guru, berarti kalimat positifnya mendengarkan penjelasan guru. Ini ada tidak boleh bermain bola di dalam kelas, berarti kalimat positifnya bermain di luar kelas atau lapangan. Ini ada tidak boleh bolos sekolah tanpa izin, kalimat positifnya hadir tepat waktu, boleh kalimat positif. Yang tadi tidak boleh bolos tanpa izin, berarti kalimat positifnya itu kan kalau tidak boleh terlambat datang ke sekolah, harus hadir tepat waktu, kalimat positifnya. Meminta izin jika ada ini keyakinan kelas untuk kelas 5. Sekarang Eka maju, tolong dibacakan temannya sekaligus ditirukan secara bersama-sama. Ayo Eka, majulah. Ya, mulai keyakinan kelas 5. Keyakinan kelas 5. Keyakinan kelas 5. 1. Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. 2. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. 3. Mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. 4. Bermain di luar kelas atau di lapangan. Bermain
Boleh memilih tempat bebas. Ini lo di sini kok, Sob. Tempat tulisnya. Itu nama. Anggi naik. Ayo, ini lo. Kasih nama ya. Ini yuk, saya. Ayo, siapa? Vera, Siska. Ayo. Sudah semua? Oh, kurang dua. Ayo, semua sama. Sama. Ya, duduk sih. Sudah semua? Keyakinan kelas ini merupakan disiplin positif yang harus kita laksanakan dengan bertanggung jawab. Disiplin di dalam kelas. Keyakinan kelas ini untuk keyakinan kelas 5. Sekarang berdiri lagi. Ayo kita stretching lagi sebelum berakhir. Sudah? 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tepuk tangan. Boleh duduk. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu mendapat laporan dari Bu Desi bahwa saat pembelajaran Bu Desi kalian asik mengobrol sendiri dan tidak memperhatikan pembelajaran. Apakah itu benar? Baik, sekarang Ibu mau bertanya, menurut kalian apakah mengobrol saat pembelajaran itu perbuatan yang baik? Pembelajaran jadi berguna karena kami tidak sih Bu mengajak saya mengobrol duluan. Maaf Bu, lain kali kami tidak akan mengulanginya. Ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang seperti kamu lakukan. Nah, sekarang coba ceritakan apa yang menyebabkan kalian
kan pramuka kemarin kepada Ida. Ya Bu, saya tidak sabar mendengar cerita dari Sarah. Wah, pasti seru sekali ya kegiatan pramuka kemarin. Jadi tidak hanya Ida saja yang ingin mendengarkan cerita kamu, Sarah. Bisa kalian memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Jadi, apakah solusinya jika kalian ingin bercerita tetapi tidak mengganggu yang lain? Kami akan menunjukkan istirahat dulu. Jadi, kalian sudah mengerti kapan waktu yang tepat untuk bercerita? Iya Bu. Nah, kebetulan minggu depan ada pelajaran bahasa Indonesia mengenai pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan. Bisakah kalian bercerita tentang pengalaman kalian? Baik Bu. Pasti nanti akan seru. Ada beberapa pengalaman yang ingin saya ceritakan. Sekarang ibu bertanya, tentang sikap kalian tadi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang menunjukkan perilaku yang baik saat pembelajaran? Menghormati dan menghargai orang lain Bu. Betul sekali. Jadi apakah sikap kalian itu perlu dilakukan? Perlu Bu, karena jika ingin dihargai, kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Benar sekali, karena jika kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Lalu, apakah Farah dan Ida mau memperbaikinya dan ingin menjadi murid yang seperti apa Farah dan Ida? Kita ingin dihargai dan dihormati orang lain Bu, dan fokus saat pembelajaran. Jadi, kita punya solusi ya untuk Farah dan Ida supaya kalian lebih baik. Baik Bu. Sebelum saya akhiri forum diskusi saya, sebaiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh rekan kita yaitu Bu Siti. Monggo Bu Siti. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa memberikan manfaat kepada semua orang dan barokah. Sebelum acara kita tutup, kita tutup dengan doa majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.